Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPTP Jawa Barat atau yang wakili, yang kebetulan hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Nana Sutrisna, di rekan-rekan penyuluh POPT, kemudian kelompok tani peserta kegiatan pengembangan IP. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara temu lapang kegiatan pengembangan IP Padi 400 di Kecamatan Pataruman. Mohon izin saya mungkin menyampaikan atau memaparkan kegiatan yang kami laksanakan. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekdes, bahwa kegiatan pengembangan IP Padi 400 dengan menerapkan teknologi budidaya padi ramah lingkungan ini dilaksanakan lebih kurang sampai hari ini berjalan kurang lebih 8 bulan. Kita mulai pada saat itu pada bulan April 2021 dengan melibatkan petani kooperator sebanyak 12 orang dengan luasan dempot itu 2 hektar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengkajian. Karena apa? Karena sudah banyak atau seringkali ada program dari kementerian terutama untuk pengembangan indeks pertanaman padi 400. Dan kenyataan di lapangan ini harus kita akui, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik dari aspek teknis maupun aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Sehingga pada pelaksananya ini ada beberapa permasalahan sehingga perlu dilaksanakan kajian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat selaku UPT Badan Litbang Pertanian menginisiasi untuk melaksanakan pengkajian sampai sejauh mana inovasi teknologi pengembangan IP ini bisa dilaksanakan dalam 1 tahun. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, di dalam pengembangan IP ini kita menerapkan teknologi, Pak. Menerapkan teknologi kalau kami sampaikan di sini sebetulnya ada 2 teknologi. Yang pertama ada teknologi kunci, yang kedua adalah ada teknologi utama dan pendukung. Nah, untuk teknologi kunci ini bisa kita lihat bahwa yang pertama itu irigasi. Ini merupakan teknologi kunci di mana air harus tersedia sepanjang tahun. Kalau kita ingin mengembangkan IP, kunci yang utama adalah airnya ada atau tidak. Jangan berbicara IP 400 kalau airnya tidak tersedia. Gitu. Kemudian yang kedua, ini manajemen waktu dan pola tanam yang efektif. Kami melaksanakan pengkajian ini betul-betul bersama-sama dengan para penyuluh, para petugas yang ada di lapangan, juga dengan para petani kooperator, sangat disiplin untuk melaksanakan manajemen waktu, penyusunan waktu dan pola tanam yang dimulai dari sejak MT1. Karena ini merupakan kunci. Kalau manajemen waktu ini kita tidak dilaksanakan atau melenceng daripada pola yang sudah kita sepakati, insya Allah IP 400 pun juga akan melenceng. Ini kunci. Yang ketiga adalah percepatan pesemaian dan pengolahan tanah. Karena apa? Karena kita selama 1 tahun hanya punya 360 hari. Kalau kita ingin berbicara IP 400 berarti 360 dibagi 4, kurang lebih 90. Nah, jadi dari 1 musim tanam itu tidak boleh lebih dari 90. Hanya tadi bagaimana kita mensiasati yang selama ini petani semuanya 25-30, kadang-kadang kita strike. Kemarin di sini kita terapkan paling lama 12 hari, paling molor-molornya, Pak. Tapi umur pesemaian 10 hari ya. Ada juga ini teknologi pendukung dengan beberapa komponen utama dari teknologi. Di sini kami juga menerapkan budidaya padi ramah lingkungan, Pak.
Kenapa kami lakukan ini? Karena yang pertama berdasarkan hasil penelitian bahwa produktivitas padi cenderung melandai. Kemudian juga terjadinya degradasi lahan, sehingga kami melaksanakan budidaya padi ramah lingkungan. Pertama, penggunaan varietas unggul baru yang bermutu. Kemudian ada pupuk hayati ya yang diberikan pada saat perendaman benih. Kemudian ada pupuk organik secara in situ. Di sini kami di dalam depot yang 2 jerami itu tidak dibuang. Yang selama ini kebiasaan petani barangkali ya, ada yang dibakar, ada yang dibuang, tapi kami kembalikan lagi ke sawah dengan menggunakan teknologi biodekomposer. Selama ini petani kesulitan kalau jerami diberikan ke sawah karena kesulitan dalam mengolah tanah. Alhamdulillah dengan teknologi biodekomposer, yaitu Agrodeco ya, nama produknya. 10 hari ya Bu Ella, 10 hari itu jeraminya sudah hancur, yang selama ini kalau dibiarkan mungkin bisa 1 bulan lebih. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tanam jajar legowo. Ini sudah lama ini. Kemudian ada pengendalian gulma ya, menggunakan landak, gasrok dan secara manual. Yang keenam, penggunaan pestisida nabati ya. Jadi untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, kita menggunakan bioprotektor ya. Ini merupakan bioprotektor dan agreement ini produk dari Badan Litbang Pertanian. Kemudian yang ketujuh, penggunaan pupuk organik hanya 40 sampai 50% dibandingkan dengan kebiasaan. Jadi kemarin di sini ureanya hanya 50 Pak, 50, tetapi selanjutnya kita menggunakan BWD, bukan berarti 50 itu sampai akhir, tapi kita kalau ada kekurangan nanti kita gunakan alat ukur yang disebut dengan warna daun. Kemudian kita menggunakan NPK 125 ya, kalau nggak salah Bu Ella, 125 ya. Jadi itu terjadi pengurangan dari penggunaan pupuk anorganik. Inilah. Jadi tadi ada teknologi kunci Bapak Ibu sekalian, kemudian ada teknologi budidaya padi ramah lingkungan. Kita bisa lihat di samping kiri kalau dari saya. Ini kita mulai dari April, produktivitas dulu pertama kita panen ini 5,2 ya per hektar. Kemudian panen kedua 4,9. Nah, kemudian ini yang ketiga, yang keempat sudah, yang keempat ini kita belum panen, tapi diperkirakan ya tidak berbeda jauh dengan yang panen sebelumnya. Nah, jadi kalau kita nanti ini panen, kemudian kita akan tanam lagi, berarti kita sudah mencapai yang keempat, Pak. Bapak Ibu sekalian, secara teknis teknologi ini bisa dilaksanakan. Secara teknis bisa dilaksanakan dengan catatan tadi ini persyaratan kuncinya harus siap. Makanya kalau teknis saya kira tidak terlalu susah. Tapi aspek sosial dan kelembagaannya ini Bu Ella dan kawan-kawan ini yang penuh dedikasi Pak, tidak siang, tidak malam, tidak pagi ini terus memotivasi. Saya ucapkan terima kasih kepada terutama petani kooperator, karena apa? Saya merasakan Pak, bagaimana merubah kebiasaan. Sering di grup Pak, ini ramai sekali hamanya, burungnya dan sebagainya, tapi alhamdulillah dengan semangat juang daripada petani ya Pak Ketua, ini alhamdulillah bisa panen. Saya dari teman-teman ini, dari teman-teman yang melaksanakan, terima kasih sekali lagi kepada para petugas, karena PPTP tidak tiap hari, tiap minggu ke sini Pak, paling sebulan sekali, dua bulan sekali, tapi ini Bu Ella dan kawan-kawan Pak yang melaksanakan Pak Sekdis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.